karena udara masih bersih. Jadi nggak usah takut dibekam. Gede di sini nih, kayak kejedot gitu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk bekam di situ ya. Oh, jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pijat saraf kejepit, dan kali ini kita akan membahas tentang bekam. Tapi sebelumnya, sobat semua jangan lupa subscribe dan selalu senantiasa like, comment, and share setiap liputan channel Haris Spirit. Kali ini kita akan membahas tentang bekam. Yuk kita kepoin tentang bekam. Ustadz, Ya, Kang Haris. bekam itu apa sih? Jadi begini Kang Haris ya, saya jelaskan ya. Bekam adalah terapi pengobatan dengan cara mengeluarkan toksin atau darah kotor dalam di tubuh kita ya, di bagian tubuh yang sakit ya. Dan tentunya ini sangat aman jika dilakukan secara profesional ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah takut dibekam. Kadang orang itu ada yang takut dibekam kan. Kadang-kadang baru dengar bekam udah mau pingsan. Nah, tenang saja, bekam ini sangat aman dan sangat menyehatkan, tenang saja ya. Ustadz, dan bekam juga sunnah kan? Betul Kang Haris, pengobatan ini adalah pengobatan sunnah. Jadi selain menyehatkan juga berpahala. Karena sunnah. Iya. Dan Ustadz, Ya, baiknya itu atau sunnahnya itu, bekam itu berapa kali dalam sebulan? begini Kang Haris ya. Jadi dalam pengobatan bekam ini ada tanggal-tanggal yang sunnah ya. Seperti tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Jadi tanggalan Arab ya, bukan tanggalan Masehi ya. Dan untuk harinya Senin, Selasa, dan Kamis ya. Tapi kita lihat kebutuhan kita ya. Kalau memang darurat, kapanpun bagus dan menyehatkan. Tidak ada istilahnya bekam itu bikin mudorot, bikin kenapa-napa. Enggak. Bekam itu sehat dan aman. Seperti itu. Iya, dan kalau dulu kan sunnah sebulan sekali karena udara masih bersih, asupan yang kita makan juga belum terkontaminasi zat-zat kimia dan Iya. lain-lain. Kalau sekarang kebayang memang boleh sih sebulan 2 kali juga mungkin ya. Bisa Kang Haris, bisa. Atau kita lihat dari kondisi tubuh kita, kondisi imun tubuh kita ya. Apa 2 minggu sekali, atau 3 minggu, atau sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, kita lihat kondisi tubuh kita seperti itu. Dan perlu saya jelaskan di sini Kang Haris ya. Jadi kenapa tadi saya katakan bekam itu aman ya, karena kita mengambil darah kotor ini dari pembuluh darah kapiler namanya, di bawah kulit epidermis atau kulit ari. Jadi aman, ini yang keluar bukan darah tapi toksin, darah kotor. Kalau orang awam bilangnya darah kotor ya, tapi secara medis namanya toksin, seperti itu. Oh, jadi begitu. Iya. Kalau begitu antara donor darah dengan bekam berarti beda dong. Sangat jauh berbeda sekali Kang Haris. Donor darah itu Pak dokter atau Bu dokter itu ya ngambil darah kita dari pembuluh darah vena yang ke arah jantung ya. Sedangkan bekam ini hanya pembuluh serabut kecil-kecil, pembuluh kapiler namanya, di bawah kulit ari, kulit epidermis. Jadi mau dibekam istilahnya 1000 titik nggak akan lemes, nggak akan pingsan. Kecuali orangnya takut ya, belum diapa-apain juga bisa pingsan. Nah, seperti itu. Ustadz, Ya. itu mungkin yang Ustadz tadi jelaskan itu istilahnya bekam basah ya? Ya, benar. Nah, saya juga pernah dengar ada istilah bekam kering. Kalau bekam kering apa sih maksudnya? Ya, begini Kang Haris ya. Jadi yang dimaksud bekam kering adalah hanya kita melakukan kop saja ya, tidak mengeluarkan darah kotor ya. Jadi mungkin dari segi efektivitas, kemanjuran jauh ya dibanding dengan bekam basah yang mengeluarkan darah kotor ya. Jadi ini hanya sekedar di kop saja. Ya mungkin efeknya sangat kecil lah, sangat sedikit dibanding dengan bekam basah. Iya. Tapi kalau dibanding dengan kerokan gimana itu? Begini, kita bahas kerokan dulu ya. Kerokan ini memang di kalangan pengobatan, ahli pengobatan ini ada perbedaan pendapat. Ada yang menyarankan dan ada yang tidak menyarankan. Ya silahkan, monggo silahkan pilih pendapat yang mana. Kalau yang cocok ya silahkan, kalau nggak cocok silahkan. Tapi intinya ya kerokan bagus, manjur. Di kop juga bagus lah, manjur ya. Semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Saya nggak bisa bilang di kop ini lebih baik dari kerokan atau kerokan lebih baik dari di kop. Ya kembali ke masing-masing lah. Seperti itu. Masing-masing. Iya. Dulu saya itu sering kerokan, Iya. tapi dampaknya saya jadi tipis nih. Bercanda. Ustadz, kalau misalkan kita mau bekam basah nih, mau bekam lah ya, itu titik-titik mana aja sih yang sunnahnya itu? Ya banyak Kang Haris. Misalnya
Titik sunnah itu yang tentunya dari Nabi ya, bisa di atas di umum bukit sini ya, di puncak kepala, bisa di leher sini, kanan kiri, ada yang di sini di kahil sini, ada yang di pundak sini ada, dan di kaki juga ada bagian kaki ya. Ya di pinggang juga ada ya. Tapi secara umum yang sering kita pakai adalah di bagian punggung, leher dan kepala itu paling banyak dipakai oleh para pembekam ya. Karena orang umumnya sakitnya di daerah situ, seperti itu. Nah, saya pernah dengar kalau dibekam di titik ini mengobati 70 penyakit. Iya. Kalau di titik ini 100 penyakit. Itu benar nggak sih? Memang itu hadisnya ada, Kang Haris ya. Nanti bisa ke Ustadz atau Pak Kiai yang paham hadis ya. Dan itu ucapan Nabi pasti benar ya. Cuman mungkin ya untuk kualitas kita sebagai pembekam zaman sekarang mungkin tidak seperti pembekam zaman dulu ya. Karena sekarang ini nggak ada ahli bekam. Yang ahli bekam itu sahabat Nabi, itu yang benar-benar ahli bekam. Tentunya hasilnya juga berbeda dengan kita ya. Nah seperti itu. Jadi yang sekarang itu praktisi bekam. Nah seperti itulah, iya. Ikuti sunnah Nabi. Iya. Nah, kalau istilah bekam buat yang di kepala tuh suka ada yang dikerok. Itu istilahnya apa? Itu di titik umum bugis namanya. Oh. Itu sangat bagus karena itu titik yang sunnah ya. Titik dari Rasul ya. Itu sangat aman dan sangat efektif sekali, sangat manjur sekali. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk bekam di situ ya. Aman insya Allah ya. Nah, kalau yang di sini suka ada itu, yang gede di sini nih, kayak kejedot gitu. Ya. Itu bekam Itu apa? bagus, itu bagus. Itu untuk yang mungkin pusing, apa yang gampang apa keliang-keliangan gitulah. Nah, itu bagus di situ. Itu sangat mujarab sekali. Asal mau bekasnya aja tompel seminggu lah nggak apa-apa. Iya benar. Yang penting sehat ya. Saya pernah Iya. di situ. Nah, Ustadz, kalau misalkan bekam untuk mengeluarkan toksin gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kena sihir juga bisa dibekam. Ya mungkin Kang Haris pernah dengar info gitu ya. Jadi katanya orang kena sihir dibekam itu bisa sekali, bisa. Karena saya dulu sebelum merukyah juga kita terapis bekam kan. Ada pasien yang dibekam itu kok kopnya goyang-goyang gitu kan. Atau ada yang jalan dia kayak kelereng berenjul jalan gitu kan. Nah seperti itu. Cuman untuk kasus yang berat mungkin harus dengan rukyah ya. Jadi sifatnya kalau yang ringan saja mungkin bisa dibekam, tapi kalau yang agak menengah ke atas, agak parah, mungkin dibantu dengan rukyah. Seperti itu Kang Haris. Nah, Ustadz, kan juga banyak yang takut dibekam karena takut misalkan menularkan penyakit dari orang yang sebelumnya telah dibekam, dia punya penyakit, akhirnya nular ke orang yang dibekam berikutnya. Itu gimana ya, cara? itu pertanyaan yang bagus Kang Haris. Yang penting kita sebagai pembekam ya, sebagai terapis bekam, kita harus menjaga kebersihan, kehigienisan alat bekam ya. Nanti jarumnya atau pisau bedahnya atau siletnya harus yang baru ya. Kalau bicara masalah menular sih mungkin ke rumah sakit juga bisa tertular ya. Artinya yang penting kita sudah berusaha maksimal untuk sterilisasi alat-alat kita, menjaga kebersihan. Kita sendiri sebagai terapis harus jaga kebersihan, harus terapis dan pasien sama-sama menjaga kebersihan lah. Jadi kalau pasien itu ada penyakit yang kira-kira berbahaya bisa disampaikan ke praktisi bekam, iya. Jadi harus jujur kita ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sobat semua, jangan takut dibekam karena ternyata bekam itu darah yang terambil itu bukan darah dari vena atau darah dari dalam tubuh kita, tapi itu adalah toksin sebenarnya, darah kotor yang ada di darah mati itu di pembuluh darah kapiler namanya. Nah, jadi jangan takut. Pingsan itu bukan karena bekamnya, tapi pingsan diakibatkan karena takut dibekam. Jadi sobat semua, asik kan? Tuh, udah 4 bahasan dan ini daging semua bersama Ustadz. Dan ini adalah yang keempat dan rasanya kita sudahi sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ya Ustadz, ini bisa menjadi manfaat buat sobat semua di sana. Dan ini menjadi ladang pahala buat Ustadz. Amin. Dan ladang pahala buat channel Haris Spirit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.